Nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai oven ataupun cetakan, ternyata kita bisa loh bikin nastar pakai wajan seperti ini. Hasil nastarnya cantik dan glowing. Cocok banget dijadikan ide jualan karena hasil nastarnya itu beneran lembut, matang sempurna, dan rasanya enak banget. Daripada bikin penasaran gimana cara bikinnya, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini udah aku siapkan bahan-bahannya, ada 200 gram terigu, selai nanas yang udah dibulat-bulatkan, 1 butir telur, 125 gram margarin, 30 gram tepung maizena, dan 30 gram gula halus. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama siapkan wadah, masukkan 1 butir kuning telur, 125 gram margarin. Untuk margarinnya ini bisa diganti juga dengan butter. Kemudian tambahkan 30 gram gula halus. Nah, ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini kita aduknya manual aja, pakai whisk atau bisa juga pakai centong, terserah teman-teman ya. Kemudian tambahkan 1 saset vanili bubuk, 30 gram tepung maizena, sejumput garam. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tepung maizenanya tercampur rata, kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu protein rendah. Nah, supaya lebih cepat tercampur rata, ini aku mau lanjut uleni pakai tangan aja. Ini sebelumnya aku udah cuci tangan dulu ya. Jadi tangannya udah bersih. Uleni adonan sampai tercampur rata dan sampai teksturnya lembut sehingga bisa dibentuk. Nah, kurang lebih seperti ini hasil adonannya. Lanjut ini aku siapkan sarangan yang udah diolesin margarin di atasnya. Kemudian ambil secukupnya adonan, ini sekitar 7 gram. Ini aku pakai sendok takar biar ukuran nastarnya sama. Pipihkan adonan, kemudian isi dengan selai nanas di tengahnya. Untuk selai nanasnya ini beratnya sekitar 3 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan nastarnya dengan tangan seperti di video ya. Setelah dibulatkan, kemudian kita letakkan di atas sarangan. Lakukan pembuatan nastar dengan cara yang sama ya. Ini kita ambil adonan dengan sendok takar. Selanjutnya pipihkan adonan, kemudian isi dalamnya dengan selai nanas yang udah dibulatkan sebelumnya. Kemudian tutup adonan dan kita bulatkan manual dengan tangan ya. Nah, setelah selesai pengisian selai nanasnya, ini adonannya kita susun rapi di atas sarangan seperti ini. Nah, ini adonan nastarnya udah siap untuk kita panggang. Panaskan wajan atau bisa gunakan teflon anti lengket. Kemudian letakkan saringan di atasnya dan tutup selama 15 menit. Nah, sambil menunggu kuenya kita panggang di atas wajan, ini aku siapkan dulu bahan untuk olesannya. Siapkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan secukupnya pewarna kuning. Nah, ketiga bahan ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah 15 menit dipanggang, ini kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita olesin bagian atas nastarnya dengan adonan telur yang udah dicampur tadi. Nah, tips supaya nastarnya matang sempurna dan gak gosong bagian bawahnya, ini kita panggang di atas wajan dengan menggunakan api paling kecil ya. Nah, setelah semua kue nastarnya selesai diolesin dengan telur, lanjut kita tutup lagi dan kita panggang selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit dipanggang, buka kembali tutupnya. Dan ini dia kue nastarnya udah mateng. Setelah kuenya dingin, ini bisa kita masukkan ke dalam toples seperti ini. Nah, untuk setengah adonan tadi, ini udah matang kue nastarnya. Jadi satu toples kemasan 250 gram. Nah, ini dia kue nastar yang lembut ala Mama Baim udah jadi. Untuk 200 gram terigu, tadi jadinya 2 toples, kemasan 250 gram ya. Bisa dilihat ya bun, meskipun dipanggang pakai wajan, tapi hasil nastarnya tuh beneran lembut banget. Rasanya enak, manisnya juga pas, bahan-bahannya ekonomis, cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Jangan lupa recook ya.